3 tahun perasaan tidak bisa menandingi satu momen gairah. Memang, tidak ada satupun lelaki yang baik. Jiwa yang ditakdirkan, kamu melihatku sebagai manusia atau sebagai dewa? Aku pernah dengar Musang keluar minta konfirmasi, belum pernah lihat rubah main permainan ini juga. Katakan, apa kamu melihatku sebagai manusia atau sebagai dewa? Ku dengar, kalau binatang minta konfirmasi, apapun yang aku jawab bisa jadi kenyataan. Mungkin aku harus mencobanya. Aku melihatmu sebagai pacarku yang kaya, tampan, berotot delap, berkaki panjang, berpinggang ramping, bersih, bisa masak, sangat setia, sama sekali tidak selingkuh, sempurna 24 jam sehari. Tidak bisa. Tidak bisa tapi masih meniru musang yang minta konfirmasi? Cih, bosen. Gadis kecil, kau merubahku selalu menepati janji. Tribulasi petir akan datang. Aku harus pergi dan mencapai keabadian dulu. Istriku, tunggu aku selama 3 hari. Dalam 3 hari aku pasti akan kembali untuk menikahimu. Kenapa bajuku berganti? Celana dalamku juga berbeda. Mungkinkah tadi malam aku... Kamu lebih baik bersembunyi dengan baik. Jangan sampai aku tahu di mana kamu. Kalau aku menangkapmu, aku pasti akan membunuhmu, lalu memotong-motongmu, lalu membunuhmu lagi, lalu memotong-motongmu lagi. Bunuh dan potong lagi. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku merasa merinding? Mungkinkah kekuatan tribulasi petir meningkat? Tidak, aku harus cepat-cepat kembali ke Cingkiu. Hei, Shaxia, ada apa? Hei, Jiang, pacarmu, manajer Su, sudah gila atau bagaimana? Dia dan Shen Yue membuang semua barangmu dan bilang mereka memecat kamu. Oke, aku tahu. Aku akan ke perusahaan sekarang. Buang semua, bersihkan. Cepat, cepat. Berhenti. Buangkan untukku. Su Yuxuan, hak apa yang kamu punya untuk membuang barang-barangku? Oh, iya semua, Karena kamu dipecat dari perusahaan. Dipecat? Kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk balas dendam pribadi. Betul, menyalahgunakan kekuasaan untuk balas dendam pribadi. Jiangci, aku mengejarmu selama 3 tahun, dan kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Jadi apa salahnya kalau aku selingkuh? Hak apa yang kamu punya untuk memukulku? Hari ini aku beritahu kamu, tanpaku, kamu bukan apa-apa. Pacarmu kuambil, pekerjaanmu juga hilang. Jiangci, sekarang kamu seperti anjing kehujanan. Sampah yang kubuang, hanya kamu yang menganggapnya permata. Kamu! Jiangci, aku tahu kamu keras kepala dan peduli dengan gengsi. Memecatmu secara terbuka pasti cukup menyakitkan. Maksudmu apa? Lagi pula, kita pernah saling mencintai. Aku tidak ingin terlalu kejam. Kalau malam ini kamu melepaskan gengsimu dan melayaniku dengan baik, lalu aku merekam video sebagai kenang-kenangan, mungkin saja, aku akan membiarkanmu tetap di perusahaan, tetap di sisiku. Oh? Kalau begitu bagaimana dengan Shen Yue? Iya Yuxuan, tadi malam kamu bilang paling mencintaiku. Dangkal. Kalian wanita memang tidak bisa menggunakan otak sedikit lagi. Apa aku bilang tidak akan mengambilmu? Kita bisa melakukannya bersama, bertiga. Benar kan sayang? Su Yuxuan, kamu benar-benar buruk rupa dan bermimpi tinggi. Berani-beraninya kamu mukulin orang? Jiangci, kamu cari masalah ya?
Bertiga, aku nggak minat. Lihat kalian berdua mesra banget kayak gini cocok juga sih. Apa? Apa ini? Apa yang terjadi? Shen Yue, minggir. Nggak bisa dilepas. Jiangci, kamu gila? Udah, jangan melawan. Lem super, khusus buat sampah. Kalian para pecundang, ngapain cuman berdiri di situ? Ayo serang dan gebukin dia. Siapa yang berani maju, akan aku lem jadi kembar siam sama mereka berdua. Bangsat, gak ada gunanya. Sakit banget. Suyuk Suan, jangan gerak. Jiangci, denger ya, keluarga bayi yang paling tajir itu saudaraku. Kalau kamu berani perlakukan aku seperti ini, kamu gak akan bisa hidup di Haicheng. Suyuk Suan, daripada mengancam, mendingan pikir dulu baik-baik. Gimana caranya kalian berdua hidup cuma pakai satu muka? Jiangci, aku akan blacklist kamu di seluruh industri, bikin kamu jadi pengemis di Haicheng yang gak bisa minta-minta. Kamu akan merangkak kembali ke aku sambil nangis-nangis. Jiang. Maaf ya, Jiang. Barusan aku bukan nggak mau bantu, cuma aku benar-benar butuh kerjaan ini. Ini barang-barangmu. Sudah aku kumpulin. Gak apa-apa kok, kita kan sama-sama orang biasa. Aku ngerti, cari kerjaan yang bagus gak gampang. Sudah, kamu pulang dulu. Jangan sampai si brengsek itu tahu kamu temanku. Dia pasti gak akan lepasin kamu. Kamu juga jaga diri ya. Aku balik kerja dulu. Bener aja, lagi sial. Langit aja ikut-ikutan nindas. Halo, Bu. Bu, kenapa tiba-tiba nelpon? Sayang, Ibu lihat ramalan cuaca bilang di sana mau hujan. Jangan lupa bawa payung habis kerja. Jang. HP Yue, Ibu nelpon terus tapi nggak bisa dihubungi. Bilangin dia buat Ibu, semangka yang dia suka udah matang. Kalau mau pulang aja. Terus, pacarmu itu udah 3 tahun kalian pacaran. Dia... Bu. Aku lagi sibuk kerja di sini. Nanti aku telepon lagi ya. Pacar selingkuh, sahabat diam-diam aja. Terus tadi malam, aku tiba-tiba diajak tidur sama orang. Ya Tuhan, apa kau sedang menggodaku? Bisa nggak sih nasibku jadi lebih sial lagi? Ya ampun. Aku benar-benar sial banget. Hamil? Aku benar-benar hamil? Jangan-jangan dari malam itu, waktu aku tiba-tiba diajak tidur sama orang? Tidak, aku harus menggugurkan anak ini. Maafkan Ibu, Nak. Ibu rasa kamu akan mengerti Ibu, kan? Selamat, Tuan telah berhasil mengatasi tribulasi. Xiaoye, sekarang kamu sudah mengatasi tribulasi dan menjadi dewa pertama di segala penjuru. Berikutnya adalah urusan pernikahanmu sendiri. Nenek, sejujurnya, cucumu sudah punya istri di dunia fana. Aku akan pergi menjemputnya sekarang. Tidak, anakku. Kau sekarang adalah dewa. Mana bisa menikahi manusia sebagai istri? Apakah kau lupa dengan pelajaran dari ayahmu? Nenek, aku bisa menjadi dewa karena mencari konfirmasi darinya. Wujud manusiaku juga dibentuk olehnya. Di kehidupan ini, aku hanya akan mencintai dan menikahinya saja.
Klan Rubah Berekor 9 kami memiliki keturunan yang langka. Kau sudah menjadi ahli waris tunggal, generasi ke-99.990. Xiaoye, tanggung jawab berat untuk meneruskan garis keturunan klan Rubah Berekor 9 kami ada di pundakmu. Jangan bertindak gegabah. Aku mohon, Yang Mulia, pikirkanlah sekali lagi. Apakah kalian semua akan menghalangiku? Xiaoye, manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Mereka pandai menyamar dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Apakah kau benar-benar yakin ingin menikahi seorang gadis manusia sebagai satu-satunya pasangan hidupmu? Aku yakin. Nenek, pikiranku sudah bulat. Selain dia, aku tidak akan menikahi orang lain. Baiklah. Nenek sedang apa, Nenek? Anakku, karena kau bersikeras menikahi gadis itu, Nenek akan turun ke dunia fana untuk menyelidiki karakternya. Jika akhlaknya baik, Nenek akan menyiapkan mas kawin sepanjang 1000 mil untuk melamar secara resmi. Membuatnya menjadi gadis paling bahagia di dunia. Tapi jika dia tipe yang licik dan penuh tipu daya, Nenek tidak akan pernah mengizinkannya menjadi istrimu. Nenek, Apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya? Begitu jarum ini masuk, tidak ada ruang untuk penyesalan. Ibu, aku menunggu 100 tahun. Akhirnya mengantri untuk bereinkarnasi ke dalam perutmu. Tolong jangan gugurkan aku ya. Apa yang terjadi? Kenapa aku mendengar suara anak kecil? Mungkinkah bayi di perutku yang memanggilku? Ibu, aku sudah menunggu 100 tahun. Akhirnya dapat antre untuk bereinkarnasi ke dalam perut ibu. Tolong jangan gugurkan aku ya. Maaf dokter, saya sudah berubah pikiran. Saya tidak akan menggugurkan anak ini. Hore, terima kasih ibu. Baik, biar saya bantu ibu turun. Banyak banget yang terjadi belakangan ini. Sampai sekarang, dengar suara bayi di perutku aja nggak bikin kaget lagi. Cuma, aku sekarang tuh nggak punya pekerjaan. Kalau punya anak, tabunganku pasti cepat habis. Gimana ya? Ibu, sekarang pergi ke pinggir jalan depan rumah sakit dan berdiri di sana dengan kaki dijulurkan. Kenapa, Nak? Ibu nanti juga tahu kalau sudah sampai sana. Karena aku mau menyelidiki pakai baju gini nggak bakal bisa. Nenek, biar saya bantu nenek menyeberang. Nona, saya nggak perlu menyeberang. Tapi ada satu hal yang saya butuh bantuan Nona. Bantuan apa? Rampok saya. Maling, stop. Aku ini bodoh banget, nurut aja berdiri lama-lama di pinggir jalan dengan kaki dijulurin. Maling, stop. Tahan pencuri. Kamu tega mencuri dari nenek pengemis, tidak punya hati nurani. Gadis kecil, terima kasih. Sikap terpuji, poin tambah. Bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Aku akan bawa dia ke kantor polisi sekarang. Nenek, kamu harus lebih hati-hati saat keluar. Gadis kecil, gadis kecil. Di sini, hidup sulit untuk semua orang. Aku pikir, lupakan saja kali ini. Baiklah. Karena nenek tidak mau melaporkan kali ini, aku akan lepaskan kamu. Kalau aku tangkap kamu mencuri lagi di luar, kamu tidak akan seberuntung ini. Anak muda, kamu orang baik. Dewa akan memberkatimu.
Di mana aku? Sayang, kabar baik. Tiket lotre yang kita beli kemarin menang 200.000. Benarkah? Aku pulang sekarang juga. Nenek, Kamu, nenek, aku hanya punya uang sebanyak ini. Kamu beli baju dan makanan. uang ini, Ambil. Ibu, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa nenek itu sangat baik dan akrab. Sayang, jadi kamu minta ibu datang ke sini untuk bertemu nenek itu? Aku merasa dia bisa membantu ibu. keterlaluan. Di siang bolong kamu berani menculik seorang wanita? Bukannya wanita itu dulu pacarnya Su Xiao? Kudengar wanita ini selingkuh dari Su Xiao. Su Xiao mau balas dendam. Benar begitu? Su Xiao yang bayar, kita yang kerja. Buat apa pusing dengan detailnya? Ayo pergi, ayo pergi. Jadi mereka kenal dia, manusia paling jago menyamar. Aku harus cari tahu dulu sebelum membuka identitas dan turun tangan. Su Yuxuan, kenapa kau menculikku? Kenapa kamu masih berani tanya aku kenapa? Aku pacaran sama kamu 3 tahun, bahkan ciuman pun tidak pernah. Tapi kamu baru putus langsung hamil anak orang lain. Kamu anggap aku apa, orang bodoh? Selalu bersikap sok suci. Aku kira kamu wanita baik-baik. Ternyata, kamu cuma pelacur kelas bawah. Katakan, siapa lelaki itu? Kenapa tadi aku tidak sadar dia hamil? Jangan-jangan anak dalam kandungannya bukan manusia. Su Yuxuan, aku sudah putus denganmu. Aku pacaran dengan siapa, hamil anak siapa, itu bukan urusanmu. Ulangi lagi. Akan kukatakan. Mataku. Aura yang sangat familiar. Mungkinkah anak dalam kandungannya membawa darah klan rubah berekor 9-ku? Kalian pada ngapain berdiri di situ? Pukuli dia. Hajar sampai babak belur. Aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Berhenti! Kok tiba-tiba mereka jatuh sendiri? Tidak berguna. Bangun, bangun. Jangan ditendang, mereka tidak bisa bangun. Nenek, ternyata kamu. Siapa kamu, nenek tua? Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana aku masuk tidak penting. Yang penting kamu jahat dan licik. Aku di sini untuk menegakkan keadilan dan menghadapi kamu. Menghadapi kami? Nenek tua, sepertinya kamu cari masalah. Nenek tua, kalau kamu tidak segera pergi sekarang, percayalah, aku akan suruh anak buahku menendangmu sampai ke neraka. Su Yuxuan, Shen Yue, kalau ada masalah dengan aku, serahkan padaku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Bahkan di saat seperti ini, dia masih mengkhawatirkan keselamatanku. Anak ini benar-benar baik hati. Serahkan padamu, baiklah. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kamu lepas baju dan menari untukku dan aku akan melepaskannya. Diam. Apa yang terjadi? Kenapa aku menampar diriku sendiri? Yuxuan, kamu kenapa? Yuxuan, kenapa kamu memukulku? Aku tidak tahu. Tanganku tidak bisa dikendalikan. Yuxuan, kenapa tanganku juga tidak bisa dikendalikan? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba mereka mulai berkelahi? Mungkin mereka baru menyadari kesalahan mereka sendiri. Tahu perbuatan salah mereka tak terampuni oleh surga. Jadi, mereka mulai merasa menyesal. Mereka menyesal? Mereka harus, kalau tidak,
tamparan mereka tidak akan berhenti. Nonaku, ayo kita pergi. Oke, ayo pergi. Yuxuan, apa kita harus terus saling menampar seperti ini selamanya? Aku mana tahu, hari ini benar-benar aneh. Shen Yue, pelan-pelan, kamu menyakitiku. Yuxuan, tanganku tidak bisa dikendalikan. Ya ampun, kapan tamparan ini akan berhenti? Nenek, silakan masuk. Nonaku, apa kamu benar-benar mengizinkanku, seorang pengemis tua, tinggal di tempatmu sebentar? Nenek, besok aku akan pergi bersama petugas polisi untuk menemukan keluargamu. Sampai kami menemukannya, kamu bisa tinggal di sini bersamaku dulu. Terima kasih, Nona. Bukan apa-apa. Anggap saja sebagai balas budi karena nenek menyelamatkanku tadi. Sebenarnya jujur saja, aku sedang hamil. Kalau nenek tidak muncul tepat waktu, bayiku pasti akan terluka oleh mereka. Anak dalam kandungannya memang memiliki darah keturunan klan rubah 9 ekorku. Sudahlah, jangan terlalu sentimental. Nenek seharian sibuk, pasti lapar. Biar aku buatkan mie untuk nenek. Kalau begitu merepotkanmu, Nona. Sama-sama. Gadis ini cantik dan baik hati, bahkan tahu memasak mie untukku. Benar-benar gadis baik yang langka. Kalau punya menantu seperti ini, untuk cucuku pasti... Astaga! Apa yang aku pikirkan? Bagaimana bisa aku begitu mudah mempercayai manusia? Dulu, karena ayah Xiaoye terlalu mudah mempercayai wanita manusia itu. Dibawanya pulang, dan itu mendatangkan malapetaka bagi klan rubah 9 ekor kita. Menyebabkan klan kita dibantai hanya menyisakan beberapa anggota. Manusia itu jahat. Ujian ini sama sekali tidak boleh diakhiri sebelum waktunya. Klan rubah tidak boleh mengulangi jalan lama lagi. Nona, kenapa tidak bilang saat membawa mie tadi? Mangkuknya sangat panas. Bagaimana kalau tanganmu terbakar? Mari biar kulihat. Apakah kulitmu terluka? Tidak apa-apa, Nek. Aku tidak sekecil yang nenek kira. Makanlah. Saya sudah menjadwalkan beberapa wawancara nanti. Kamu istirahat di rumah dulu. Nanti malam ketika saya kembali, saya akan ajak kamu ke kantor polisi untuk mencari informasi dan menemukan keluargamu. Baiklah, Nona, kamu lanjutkan urusanmu. Saya akan menunggumu di rumah. Baiklah, saya pergi dulu. Baik. Maafkan saya, Nona. Demi klan rubah tidak mengulangi kesalahan masa lalu, pengujian harus dilanjutkan. Tapi saya janji, hanya sekali terakhir. Setelah kamu lulus ujian, apakah kamu ingin kekayaan miliaran atau menjadi dewa abadi bersama Xiaoye? Saya akan kabulkan keinginanmu. Xiao Yuan, datanglah ke Menara Kota Barat untuk menemui saya segera. Ini nenek. Nenek sudah turun ke dunia fana. Cepat, siapkan mobil untuk Menara Kota Barat. Ya, Presiden Bai. Nenek. Xiao Yuan, kemarilah, duduklah di samping nenek. Nenek ada sesuatu untuk memintamu. Nenek, apa yang kamu katakan? Apapun itu, katakan saja padaku. Saya ingin kamu menggoda tunangan kakakmu. Apa? Nenek, kamu tidak bercanda denganku, kan? Xiaoye jatuh cinta pada manusia fana dan ingin menikahinya. Kamu tahu aturan klan rubah kita. Sampai saya bisa memastikan karakter moral gadis itu, saya tidak bisa membiarkannya melewati gerbang klan kita. Tapi nenek, itu tetap tidak boleh. Kalau Kak Ye tahu aku menggoda istrinya, dia akan membunuhku. Semuanya sudah diatur. Ikuti saja perintahku. Tapi, nenek, laki-laki di dunia ini banyak sekali. Kenapa harus memilih aku?
manusia paling rakus akan uang dan nafsu. Dan kamu, dengan aset miliaran, kaya dan tampan, adalah kandidat yang paling cocok. Baiklah. Nenek, kapan nenek akan melepas aku? Xiao Yuan juga adalah ujian terakhir. Selama dia tidak tergoda oleh uang dan pria tampan, aku akan setuju dia menjadi mempelai klan rubah kita dan membebaskanmu. Nenek, apa nenek sudah tidak waras? Sejak klan rubah kita hampir punah oleh manusia, aku selalu tetap berpikir jernih. Ujian nafsu ini juga adalah tes terakhir. Nenek, Kak Ye, nenek menyuruhku untuk menggoda kakak ipar. Jangan salahkan adikmu yang melampaui batas. Dasar Suyuk Suan, setelah membuatku masuk daftar hitam di seluruh kota, aku bahkan tidak bisa kirim resume lagi. Aku hanya bisa mencukupi kebutuhan dengan bekerja sebagai kurir antar makanan. Ibu, lepaskan. Ibu, jangan khawatir. Aku akan cepat besar dan membantu meringankan beban ibu. Sayang, kamu hebat sekali. Masih kecil sudah membantu ibu mengantar makanan. Halo, pesanan antar makanan. Taruh di atas meja. Tanda lahir ini, dia gadis yang menyelamatkanku 15 tahun lalu. Tanda lahir ini, dialah gadis yang menyelamatkanku 15 tahun lalu. Apa yang kamu lakukan? Tak kusangka gadis yang kucari selama 15 tahun ini, ternyata adalah tunangan Yege. Tuhan benar-benar tidak adil, membiarkan Bai Ye memiliki semua hal baik. Jangan pergi. Pak, pesanan makanannya sudah saya antar. Kalau kamu terus memegangiku seperti ini, aku akan panggil polisi. Tutup botol kecil. Ini aku. Bagaimana kamu tahu panggilan kecilku? Siapa kamu? Kamu ingat ini? Tolong, aku jatuh ke dalam lubang. Tolong aku. Jangan menangis, aku akan menarikmu sekarang. Pegang rambutku dan naiklah. Ya, aku takut. Jangan takut, burung kertas ada di sini. Burung kertas akan melindungimu. Baik. Kamu baik-baik saja? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kamu anak kecil yang suka nangis itu. Tutup botol kecil, aku telah mencarimu selama 15 tahun. Akhirnya kutemukan kamu. Botol kecil, aku sudah mencarimu selama 15 tahun. Akhirnya ketemu juga. Kamu mencari aku untuk apa? Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Lebih dari itu, aku ingin bertemu denganmu lagi. Itu cuman hal kecil waktu kecil. Siapapun juga pasti akan menolong. Kamu tidak perlu terus mengingatnya. Tidak. Bagiku, itu bukan hal kecil. Itu satu-satunya cahaya dalam kegelapan. Maaf. Aku cuma sangat senang melihatmu. Apa aku membuatmu takut? Tidak apa-apa. Apa kamu baik-baik saja belakangan ini?
Biasa saja. Apa kamu sedang menghadapi kesulitan? Jangan salah paham. Aku cuma ingin bilang, kalau kamu mau, aku ingin membantumu. Membantu aku? Mantan pacarku sekarang sudah membuatku masuk daftar hitam di seluruh kota. Aku bahkan tidak bisa cari kerjaan yang layak lagi. Bagaimana kamu bisa membantuku? Daftar hitam di seluruh kota? Mantan pacar? Kenapa Baye mendaftar hitamkan kakak iparku? Iya. Namanya Su Yuksuan, cabang sampingan keluarga Su, salah satu dari 3 keluarga besar Haicheng. Jadi lebih baik kamu juga menjauh dariku, nanti kamu ikut terseret. Jadi setelah semua itu Baye bahkan tidak dapat gelar? Apa? Maksudku, keluarga Su berani macam-macam denganmu? Mereka jelas tidak tahu diri. Keluarga Su bukan apa-apa. Bicaramu besar sekali. Jangan-jangan kamu punya identitas yang hebat? Presiden Bai sebagai orang terkaya termuda di Haicheng disebut sebagai bujangan paling diidamkan oleh banyak wanita. Apa pendapat Anda? Tidak ada pendapat. Ini adalah kekuatan keluarga kami. Kamu itu Presiden Bai, si orang terkaya yang tidak tertarik pada wanita? Betul. Jadi kamu sama sekali tidak perlu khawatir dengan badut seperti Su Yuksuan. Juga tidak perlu khawatir soal mencari nafkah. Semuanya sudah aku urus. Aku akan mengurus segalanya untukmu. Kamu pria kaya dan berkuasa. Kenapa kamu begitu baik padaku? Hanya karena aku tak sengaja menyelamatkanmu sekali 15 tahun lalu? Bukan cuma itu, juga karena aku mencintaimu. Mencintaiku? Kita baru bertemu sekali. Ini berlebihan kan? Apa kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama atau takdir? Takdir? Tutup botol kecil. Selama 15 tahun terakhir, aku sudah mencari-carimu ke seluruh dunia seperti orang gila. Memikirkanmu siang dan malam, hampir putus asa. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Beri aku kesempatan untuk merawatmu seumur hidup, ya? Tidak. Sama sekali tidak. Kenapa tidak? Tidak ada alasannya. Tidak ya tidak. Tutup botol kecil, aku bisa memberimu kehidupan terbaik dan melindungimu. Aku jelas orang yang paling cocok untukmu. Kenapa kamu menolakku? Karena aku hamil. Apa? Kamu hamil? Ya. Aku bahkan masih tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Apakah anaknya Baye atau Su Yuksuan itu? Tes nenek terjadi dalam keadaan seperti ini. Jadi, Bai Yuan, aku hargai kebaikanmu tapi pengiriman berikutku hampir terlambat. Aku harus pergi. Aku tidak peduli. Apa? Sudah kubilang, aku tidak peduli kalau kamu hamil. Aku juga tidak peduli siapa ayahnya. Asalkan kamu bilang iya, aku akan segera menikahimu dan merawatmu seumur hidup. Anak dalam kandunganmu akan kusayangi seperti anakku sendiri. Bahkan jika itu berarti melawan kakakku atau menghadapi seluruh dunia, aku akan melakukannya tanpa ragu. Baye, karena kamu juga tidak punya hak atasnya, jangan salahkan aku, adikmu, karena bersaing denganmu. Kamu sungguh tidak peduli? Cincin ini adalah hal pertama yang kubeli setelah aku sukses. Selama 15 tahun terakhir, aku sudah membayangkan berkali-kali memakainya di jarimu. Si tutup botol kecil, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk merawatmu dan anakmu seumur hidup? Ya ampun, pria tampan dan kaya raya ini benar-benar melamarku. Dulu, aku tidak akan berani bermimpi seperti ini. Tapi... Maaf, Bai Yuan. Kurasa ini semua berjalan terlalu cepat. Lagi pula, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Kita belum benar-benar saling mengenal. Jadi... Si tutup botol kecil,
Kamu tidak perlu menjawabku sekarang. Aku tahu kamu sudah melalui banyak penipuan dan luka. Itulah sebabnya kamu takut untuk mudah mempercayai pria. Tapi aku akan tunjukkan tekadku padamu. Dan akan kubuat kamu tahu bahwa aku berbeda dari pria lain. Pesananmu hampir terlambat. Tolong antar segera. Si tutup botol kecil, lanjutkan urusanmu. Aku akan memberimu banyak waktu untuk berpikir. Cincin ini akan kusimpan dulu di sini. Aku harus bagaimana? Haruskah aku terima lamaran Bayyuan atau tidak? Tentu saja, terima. Bayyuan kan orang terkaya di Haicheng. Kalau aku terima lamarannya, aku jadi istri orang terkaya. Su Yuxuan pasti nggak berani nakal-nakal lagi sama aku. Anakku juga masa depannya bakal cerah. Tunggu dulu. Kamu aja nggak tahu siapa ayah anakmu. Gimana kalau ayahnya balik nanti? Terus Bayyuan gimana? Aku gimana? Sudahlah. Si brengsek itu habis tidur sama aku langsung kabur. Kalau ketemu, aku hajar sampai mati. Kayaknya ini pesanan aku. 4 angka terakhir nomor kamu. 0023. Maaf. Yuxuan, lihat itu kurirnya. Itu kan Jiangci. Oh, beneran mantan pacarku. Sini sayang, ayo kita cari hiburan. Su Yuxuan. Shen Yue. Su Yuxuan. Shen Yue. Oh, ini mantan pacarku kan? Siapa sangka cuman 3 hari kamu sudah jatuh sampai jadi kurir makanan. Su Yuxuan, kamu gila ya? Ngepotong jalan gitu, kamu tahu itu bahaya banget. Aku tahu. Terus kenapa? Kan kamu belum mati. Su Yuxuan, kamu suntik KB di otak ya? Kamu harus periksa ke rumah sakit. Jiangci, masih aja sombong. Yuxuan sudah blacklist kamu di seluruh kota. Mau ngantar makanan pun cuma bisa kerja serabutan. Kalau aku jadi kamu, udah dari dulu aku nyungsep minta ampun. Dapat kepercayaan diri dari mana? Aku cari makan dengan tangan sendiri. Nggak kayak orang lain yang bangganya cuma bisa nyuri pacar orang. Kamu! Tentu saja aku lebih pede daripada kamu. Jiangci, denger ya. Tanpa aku, kamu itu bukan apa-apa. Kamu masih bisa ngantar makanan sekarang. Cuman karena aku belum kasih perintah buat habisin kamu. Begitu aku kasih perintah itu, ngantar makanan aja, jangan harap. Jadi pengemis pun kamu nggak akan punya kesempatan. Terus kenapa? Bahkan kalau aku harus hidup di kolong jembatan, nyari makan di tempat sampah, aku tetap nggak mau sama orang brengsek kayak kamu. Jiangci, kamu tahu yang paling aku suka dari kamu apa? Sikap keras kepalamu ini. Kamu, Yuxuan! kamu, minggir. Cewek? Kamu udah putus sama Yuxuan. Masih aja coba-coba merayu dia. Tunggu aja. Jiangci, udah cukup menderita beberapa hari ini. Gimana kalau gini, aku kasih kamu satu kesempatan. Malam ini datang ke kamarku. Nyungsop dan layani aku dengan baik. Kalau kamu bisa puaskan aku, mungkin, cuma mungkin ya, aku akan pertimbangkan buat terima kamu lagi. Biar kamu lanjut jadi peliharaan kecilku. Kamu mungkin suka makan sisa, tapi aku tidak. Lagi pula, kamu bahkan gak layak disebut sisa. Kamu cuma setumpuk tai anjing yang ngehalangin jalan. Jijik dilihat, lebih jijik lagi kenain. Jiangci, aku tahu kamu cemburu karena aku pacaran dengan sahabatmu. Gimana kalau begini? Malam ini kamu menuruti keinginanku dan aku akan putus dengan Shen Yue. Su Yuxuan, orang sepertimu mau jadi ayah tiri anakku,
Jangan harap. Jiang Qi, jangan beraktung dari baik sih. Su Yuxuan, kamu bisa pakai kekuasaanmu supaya aku tidak bisa cari kerja di Haicheng. Tapi siapa yang mau aku dekati, itu tidak bisa kamu kendalikan. Jiang Qi, jangan terus-terusan cari gara-gara. Presiden Bai macet. Kalau begitu cari rute lain. Apa hal sederhana seperti ini harus aku ajari? Baik, Pak. Su Yuxuan, bukannya kamu selalu ingin tahu siapa ayah anakku? Kemarilah, akan kuberitahu. Ayahmu. Jiang Qi, kamu cari mati. Yuxuan, dia sangat sombong. Kita harus memberinya pelajaran hari ini. Jiang Qi, hari ini aku bersumpah akan memukulmu sampai kamu keguguran. Berhenti. Berdiri di sana. Berani sekali kau, berani-beraninya menyentuhnya. Kau siapa? Beraninya ikut campur urusanku. Kau pikir kau siapa? Beraninya bicara seperti itu pada Presiden Bai? Presiden Bai? Presiden Bai yang mana? Ada berapa Presiden Bai di Haicheng? Kamu? Jangan-jangan orang terkaya di Jinghai Baiyuan Presiden Bai itu? Akhirnya ada juga yang tidak terlalu bodoh. Berani mengganggu wanitaku, katakan. Kau mau mati bagaimana? Kau pikir bisa menakutiku? Jiang Qi cuma gadis kampungan. Mana mungkin dia bisa mendekati orang terkaya Haicheng? Siapa Presiden Bai itu? Dia adalah pria lajang idaman di hati banyak wanita muda. Pria yang begitu luar biasa, hampir seperti dewa. Mana mungkin dia ada di jalanan, membantu barang bekas yang sudah dipakai pria lain? Kalau kau tidak hormat pada Nona Jiang lagi, bukan cuma satu tamparan. Yuxuan, lihat, orang ini di jalanan berani memukul kita. Dia sama sekali tidak menghargaimu, tidak menghargai keluarga Su. Bocah, kau tahu akibatnya kalau berani melawanku? Akibatnya apa? Mati. Keras-keras, aku tidak dengar. Kerasin, nggak kedengeran. Aku... Nggak kedengeran. Berani banget lu. Yuxuan, kamu nggak apa-apa. Pergi sana. Dasar bocah, kalau berani kekasih tahu nama lu, gue bunuh lu. Urus mereka. Besok nggak mau lihat mereka lagi di Haicheng. Siap, Presiden Bai. Mau main kasar? Gue nggak peduli lu Presiden Bai atau Presiden Burung. Malam ini gue mau tidur sama Jiang Qi di depan mata lu. Abis itu gue bunuh lu. Jinghai 58. Jangan Yuxuan, plat nomor itu gue pernah lihat di berita. Mobil itu kayaknya mobilnya Presiden Bai. Apa? Beneran mobilnya Presiden Bai. Berarti kita baru aja nyinggung setan hidupnya Haicheng. Presiden Bai, aku salah. Tadi itu cuma salah paham semua. Kalau dari awal tahu itu elu, 100 nyali pun aku nggak bakal berani sok jago. Iya Presiden Bai, tolong lepaskan kami. Anggap aja kami tai kucing, lepaskan kami. Kasih kami jalan hidup dong. Udah, jangan melawan. Nyinggung Bapak Presiden Bai masih ada kemungkinan kecil lu selamat. Tapi kalian nyinggung Nona Jiang. Mending lu pulang cepetan beli peti. Jiang Qi, gitu dong, Shen Yue. Jiang Qi kan sahabat baik kamu. Cepetan, minta dia buat minta ampunin kita sama Presiden Bai. Mau gue minta ampun sama dia? Gak mungkin. Kalau nggak mau minta ampun, lu mau mati. Gue yang merebut Su Yuxuan darinya. Terus elu malah dapet cowok paling hebat dan paling tajir se-Haicheng. Kenapa?
Jiangci, kenapa nasib lu selalu beruntung? Cepat, segera minta ampun pada Presiden Bai. Jiangci, demi persahabatan kita dulu, tolong mohon pada Presiden Bai untuk menyelamatkan nyawa kita. Bai Yuan, bagaimana kamu ingin menangani mereka? Akhir seperti apa yang kamu inginkan untuk mereka berdua? Aku ingin mereka hidup dan menderita. Membunuh mereka terlalu mudah, membiarkan mereka lolos dengan mudah. Mereka memblacklist aku, lalu menggunakan status mereka untuk menghina aku sesuka hati. Aku ingin membalas dengan cara yang sama, membuat mereka merasakan penderitaan yang kualami. Bagus. Apapun yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Bai Yuan, sebenarnya kamu tidak perlu begitu baik padaku. Kamu adalah penyelamatku, dan wanita yang paling kucintai dalam hidup ini. Kalau aku tidak baik padamu, pada siapa lagi aku harus baik? Jiangci, tolong biarkan kami pergi. Anggap saja mengumpulkan berkah untuk anak di perutmu. Hampir saja. Kalau bukan karena kemarahan Shen Yue, aku hampir terpengaruh oleh kecantikan. Asisten khusus Zhang efektif segera. Keluarga Su bangkrut. Keluarkan perintah bunuh untuk mereka berdua di seluruh kota. Ya, Pak. Dengan perintah bunuh dikeluarkan. Bahkan jika kami jadi pengemis nanti, kami tidak akan bisa dapat makanan. Tidak bisa hidup kalau hidup. Tidak bisa mati meski ingin. Lebih baik mati aja. Jiangci, aku mencuri Su Yuxuan dan aku pasti bisa mencuri Bayu juga. Makasih. Kamu cukup antar aku sampai sini aja. Bai Yuan, kan kamu bilang mau kasih aku waktu buat mikir. Oh, tadi kamu cuma mau buka sabuk pengamanku ya? Aku tunggu kamu. Malu banget, malu banget. Dia tadi ngetawain aku ya? Pasti dia ngetawain aku. Kembali ke Jin Xiu Bieyuan. Siap, Pak. Selamat malam, Presiden Bai. Oma, Xiao Yuan, kamu sudah pulang. Gimana penilaianmu soal calon menantu perempuanku nanti? Oma Jiangci itu bukan cuma matre, tapi juga sama sekali nggak punya moral. Dia nggak layak jadi menantu perempuan Oma. Nggak punya moral. Xiao Jing nggak mungkin orang kayak gitu. Jangan-jangan ada salah paham. Nggak ada salah paham. Aku dengar sendiri Jiangci bilang, dia mau nikah sama orang kaya jadi nyonya kaya. Begitu dengar aku mau nikahin dia langsung mau gugurin anaknya di kandungan buat nikah sama aku. Oma, cewek kayak dia, tegaan banget sama anaknya sendiri yang belum lahir. Oma tenang aja taruh dia di klan rubah. Sudah. Ujiannya kita akhiri saja. Tak perlu lagi menguji seorang perempuan seperti ini. Nenek, apakah kita harus menggugurkan anak dalam kandungannya? Tidak perlu. Bagaimanapun juga, itu adalah nyawa kecil. Setelah dia melahirkan, aku akan bawa anak itu kembali ke klan rubah dan besarkan sendiri. Xiao Yuan, hari ini kamu sudah bekerja keras. Nenek, asalkan aku bisa membantu meringankan beban nenek, tugas seberat apapun aku rela. Selama 18 tahun ini, apakah kamu benar-benar tidak pernah sesaat pun membenci nenek? Ibuku membunuh ayahku dan hampir menyebabkan punahnya klan rubah berekor 9. Nenek membunuhnya adalah hal yang diharapkan semua orang. Aku lega kamu bisa berpikir seperti itu. Tidak sia-sia aku menentang suara mayoritas untuk menyelamatkanmu dan mengizinkanmu kembali ke dunia manusia. Baiklah, nenek masih ada urusan penting. Nenek pergi dulu. Si tua bangka, kau kira aku sudah lupa kebencianku karena kau membunuh ibuku dulu?
mengambil wanita Bai Ye hanyalah langkah pertamaku. Aku akan jungkir balikan klan rubah dan pastikan mereka mati dengan menyedihkan. Nenek, Anakku, nenek di sini. Anakku, nenek sudah menemukan keluarganya. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Mereka sedang menungguku di bawah. segitu cepat, Nek. Kalau begitu biar aku antar nenek ke bawah. Tidak usah, anakku. Maaf merepotkan. Tutup matamu, biar nenek usap kepalamu. Anak, meski kamu tak bisa menjadi menantu perempuan nenek, nenek tetap mendoakanmu hidup penuh keberuntungan. Nenek? Nenek pergi sekarang. Nenek, apakah nenek datang untuk membebaskanku? Shanner, nenek bisa membebaskanmu. Tapi kamu sama sekali tidak boleh menikahi Jiang Qi. Karena dia tidak lulus ujianku. Nenek, apakah Bai Yuan itu melakukan sesuatu? Jiang Qi sudah setuju untuk menikahi Xiao Yuan. Meski baik hati, dia juga materialistis, tak beda dengan para pemburu harta. Dia suka uang, tapi aku juga punya uang. Bagaimanapun meski peluangnya kecil, aku tak bisa biarkan kejadian masa lalu terulang. Nenek, aku tidak percaya dia adalah orang seperti itu. Tolong bebaskan aku. Aku ingin menanyakannya sendiri dan mencari tahu kebenarannya. Xiao Ye, mengapa kamu harus menyiksa dirimu sendiri? Nenek tahu sifatku. Buah ini pahit atau manis, aku tak akan menyerah sebelum mencicipinya sendiri. Baiklah, hanya dengan melihat wajah asli Jiang Qi sendiri, hubungan ini bisa benar-benar putus. Terima kasih nenek sudah menyetujui. Halo? Apa? Kamu bilang CV-ku diterima? Longteng Group menerimaku? Oke, aku akan bawa CV-ku dan melapor ke perusahaan sebelum jam 3 sore. Akhirnya, ada perusahaan yang mau menerimaku. Sayang, jangan khawatir. Ibu pasti akan memberikan hidup terbaik untukmu. Tadi cuacanya masih cerah, kok tiba-tiba hujan? Sudahlah. Aku hampir terlambat untuk wawancara. Aku harus pergi. Kok tiba-tiba cerah lagi? Wah, hari ini aku sangat beruntung. Sopir ke Menara Longteng. Pantas saja ini perusahaan Fortune 500, sangat mengesankan. Longteng adalah perusahaan Bai Yuan. Walaupun pekerjaan ini mungkin karena koneksi pribadi, apapun alasannya, aku akan menghargai kesempatan yang sulit didapat ini. Apa dia benar-benar setuju dengan lamaran Bai Yuan? Tidak, aku tidak bisa sepenuhnya percaya pada kata-kata si Bai Yuan itu. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Siapa dia? Kenapa aku merasa sangat familiar dengannya, padahal kita belum pernah bertemu? Sepertinya kita pernah sangat dekat. Aduh, tinggal 5 menit lagi. Aku bakal telat.
Nggak heran dia cuman bekas pacarnya Suyuk Suan. Enak banget. Bang Wang, karena kamu puas. Jangan lupa janjimu buat masukin aku ke grup Longteng jadi supervisor. Santai aja sayang, udah diatur dari dulu. Mulai sekarang kamu udah jadi anggota grup Longteng. Asyik banget. Yang penting aku bisa masuk Longteng, aku bakal punya kesempatan deketin Presiden Bai, menggantikan Jiang Qi dan jadi pacarnya. Tapi ingat baik-baik ya. Kamu bisa kemana aja di grup Longteng, tapi jangan pernah ke lantai paling atas. Lantai atas itu kantor Presiden Bai. Dia udah keluarin perintah bunuh buat kamu. Kalau dia tahu kamu pakai koneksiku buat kerja di bawahnya, kita berdua bakal hancur. Aku tahu Bang Wang, aku bakal hati-hati. Sayang, keluarga Su sekarang udah bener-bener hancur. Mulai sekarang kamu bisa tenang ikutin Bang Wang. Aku pasti nggak bakal bikin kamu rugi. Bajingan, kalau aku nggak terpaksa, mana mungkin aku mau sama orang kayak kamu. Begitu aku jadi istri orang terkaya, aku bakal bunuh kamu. Sayang, ayo sini. Telan ini nanti kita antar kamu ke perusahaan. Jiang Qi, aku benci kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku harus ngerasain penghinaan kayak gini? Tunggu aja. Sebentar lagi, semua penghinaan yang aku terima bakal kubayar 2 kali lipat padamu. Halo, aku Jiang Qi. Aku datang untuk mulai kerja. Halo, aku Jiang Qi. Aku di sini untuk mulai bekerja. Baik, Nona Jiang. Silakan ikut saya. Kok aku merasa baru saja melihat Shen Yue ya? Tidak mungkin. Bai Yuan sudah mengeluarkan perintah bunuh untuknya. Dia seharusnya tidak muncul di perusahaan Bai Yuan. Nona Jiang, ada apa? Tidak apa-apa, ayo pergi. Baik. Supervisor Shen, kartu lift ini bisa mengakses semua lantai perusahaan. Tapi lantai paling atas adalah kantor Presiden Bai. Anda sama sekali tidak boleh ke sana. Baik, aku paham. Kemana sih anak itu Bai Yuan pergi? Kenapa dia belum kembali ke kantor? Pantas saja dia orang terkaya. Kantornya saja mewah begini. Jadi begini rasanya berada di puncak? Nona Jiang, Presiden Bai tidak suka orang luar masuk ke kantornya, jadi saya tidak akan masuk. Silakan tunggu dia di kantor. Dia akan menjemput dan mengantarmu ke workstation sebentar lagi. Baik. Bai Yuan? Shen Yue? Benar-benar kamu. Kamu ngapain di sini? Aku ada di kantor Presiden Bai. Kalau bukan untuk itu, untuk apa lagi? Tentu saja, karena dia tidak tahan berpisah dariku. Dia dengan khusus menempatkanku bekerja di sini dekat dengannya. Tidak tahan berpisah darimu? Bai Yuan, kamu dengar semuanya kan? Ayo masuk. Presiden Bai, dengarkan aku. Jiang Qi, kamu menjebakku. Kamu sendiri yang punya niat buruk. Jiang Qi, jangan terlalu sombong. Karena aku bisa merebut Su Yuxuan, aku juga bisa merebut Bai Yuan. Posisi istri orang terkaya itu pasti akan jadi milikku, cepat atau lambat. Kadang aku benar-benar heran. Dari mana kamu dapat kepercayaan dirimu? Laki-laki, di permukaan mereka suka gadis yang polos. Tapi di dalam hati, yang benar-benar mereka sukai adalah wanita nakal. Semakin jujur seorang pria, semakin tidak bisa dia lepas dari caraku. Presiden Bai juga sama.
Kamu belum tahu kan? Tadi malam aku tidur dengannya. Dia begitu lembut dan perhatian padaku, kamu tidak tahu. Lagi pula, Presiden Bai tidak ada di sini, aku bisa bicara semaumu. Biar aku buat kamu kesal dulu. Jiangci, lelakimu kurebut lagi. Pasti kamu sangat marah sekarang, kan? Cerita yang bagus. Lain kali jangan repot-repot membuat cerita lagi. Karena wajah putus asamu dibandingkan dengan kebohonganmu benar-benar konyol. Jiangci, beraninya kamu menantangku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Mau memukulku? Jiangci, berani-beraninya kau memukulku? Presiden Bai tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kalian berdua sedang apa? Presiden Bai, saya baru masuk untuk mengantar dokumen. Jiangci, dia memukulku tanpa alasan. Sekarang saya karyawan Anda. Anda harus membelaku. Kau memukulnya? Jiangci, sepertinya Presiden Bai tidak begitu mencintaimu. Hanya dengan sedikit trik dariku, dia sudah membelaku. Kedepannya, serahkan pekerjaan seperti ini pada asisten. Kulitnya tebal dan kasar. Kalau tanganmu sakit karena memukulnya, aku kasihan padamu. Presiden Bai, kenapa denganmu? Dia memukulku. Siapa yang membawamu masuk ke sini? Saya tidak tahu maksud Anda. Buang dia keluar. Selain itu, selidiki. Siapa yang berani mempekerjakan orang yang sudah kuterbitkan perintah bunuh? Ya, Presiden Bai. Nona Shen, silakan lewat sini. Presiden Bai, saya bisa berguna. Asal Anda izinkan saya tetap di samping Anda. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Pergi. Cepat pergi. Presiden Bai, saya akan buktikan bahwa saya 1000 kali, 10.000 kali lebih baik dari Jiangci. Demi nyawamu sendiri, jangan pernah muncul lagi di depan Presiden Bai. Jiangci, kamu pikir karena ada Presiden Bai yang mendukungmu, aku tidak berani berbuat apa-apa? Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu tenang-tenang saja. Ayo biar saya antar kamu ke workstation barumu. Oke. Sepertinya Bai Yuan dan istriku tidak terlalu dekat. Sepertinya keadaan berbeda dengan yang dikatakan nenek. Tapi kenapa Bai Yuan berbohong? Direktur Jiang, ini akan menjadi kantormu mulai sekarang. Hari pertama langsung dapat kantor direktur. Presiden Bai, jangan-jangan karena saya menolak lamaran Anda waktu itu, Anda mencoba cara lain untuk membuat saya tetap dekat? Bagaimana kalau saya bilang iya? Apakah kamu akan langsung berbalik dan pergi sekarang juga? Longtang adalah tempat yang diincar banyak orang. Karena kesempatan sudah ada di tangan, saya tidak akan melepaskannya. Namun, saya harap Presiden Bai, Anda benar-benar menghargai kemampuan saya. Botol kecil, aku sudah baca draft desainmu 3 kali. Ini bukan memberimu kesempatan, tapi memberi Longteng kesempatan untuk mempertahankan desainer sepertimu. Presiden Bai, namaku Jiangci. Kalau kau panggil aku dengan panggilan kesayangan lagi, aku akan menagih royalti darimu. Oke. Aci, kantorku tepat di sebelah kirimu. Kalau ada apa-apa, kau bisa mencariku. Kak Ye, nenek mengizinkanmu keluar? Ziyuan, sandiwara kecil yang kau mainkan ini sudah saatnya berakhir, bukan? Kak Ye, aku tidak mengerti maksudmu. Kakak iparmu tidak pernah setuju dengan lamaranmu. Kenapa kau bohongin nenek? Tidak ada yang bisa lolos dari perhatianmu, Kak. Ya, aku berbohong. Tapi semua itu untuk keluarga Bai dan untukmu, Kak. Menggunakan wanita yang kucintai sebagai bidak di papan caturmu, itu untuk kebaikan keluarga Bai? Kak, yang membedakan manusia dan dewa bukan status, tapi takdir. Kau lupa bagaimana klan rubah mengalami malapetaka dulu? Itu bukan alasan bagimu untuk membuat pilihan untukku.
Jangan ulangi lagi. Kakak, kau sangat bersemangat. Jangan-jangan kau ingin memberitahu Aci yang sebenarnya dan memperlihatkan jati dirimu padanya. Dia adalah kakak iparmu. Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya dengan akrab seperti itu? Kakak ipar, aku lebih mengerti dia daripada kamu. Kamu pikir kalau dia tahu itu kamu, yang malam itu, dia akan berterima kasih? Tidak, dia akan membencimu karena menipunya, memanfaatkannya. Dia tidak akan pernah berbicara padamu lagi seumur hidupnya. Urusanku bukan urusanmu. Kak, apa kakak tidak takut kalau Aci punya niat tersembunyi terhadap kakak? Apapun yang dia inginkan akan kuberikan. Tapi kalau ada yang coba memanfaatkannya untuk menggoyang keluarga Bai, aku tidak akan segan-segan. Kak, kakak salah paham. Tidak ada yang mau mengancam keluarga Bai. Aku hanya ingin memberitahumu Aci berbeda dengan wanita lain. Wanitaku, aku lebih mengerti dia daripada kamu. Pertunjukannya akan segera dimulai. Aku tidak pernah menyangka giok yang tidak sengaja kutinggalkan begitu berharga baginya. Maafkan aku, istriku. Aku pulang terlalu terlambat, membuatmu menderita begitu banyak saat hamil. Mulai sekarang, aku pasti akan menggantinya untukmu. Ibu, kenapa ibu selalu memakai giok itu? Apakah seseorang yang sangat penting meninggalkan giok ini untuk ibu? Seseorang yang penting? Tidak, giok ini ditinggalkan oleh musuhku. Mama, musuh itu artinya apa? Musuh adalah orang yang kamu benci. Kalau kamu benci seseorang, kamu benci semua tentang dia. Kalau kamu sangat membencinya, kenapa kamu terus melihatnya? Ini liontin giok zodiak Pisces. Aku punya satu, jadi orang itu pasti punya yang satunya lagi. Aku harus mengingat betul-betul bentuk liontin giok ini di kepalaku. Begitu liontin yang satunya muncul, aku akan langsung mengenalinya. Mama, mau diapain kalau ketemu dia? Pria yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu malu. Pasti mau kupukuli dulu, lalu kumasukkan ke penjara. Siapa? Aku tak pernah menyangka istriku sangat membenciku seperti ini. Kalau langsung memperkenalkan diri, sama saja menggali kuburanku sendiri. Tidak, aku harus cari cara lain. Kamu nonton drama pendek itu kemarin? Pemeran utamanya ganteng banget. Itu, ya. Ceritanya si pemeran utama pria terluka dan pingsan di pinggir jalan, terus dibawa pulang sama pemeran utama wanita. Iya. Setelah dibawa pulang sama pemeran utama wanita, mereka berdua langsung dari musuh jadi kekasih, tiap hari di rumah saling benci. Malu banget. Pingsan di pinggir jalan, terus dibawa pulang. Jadi begini ya alur cerita yang disukai manusia zaman sekarang. Akhirnya pulang kerja. Mama, sekarang Sayang sudah tumbuh sedikit lagi. Sayang bisa membuat Mama memelayang dan teleportasi. Mau Sayang antar Mama pulang? Tidak perlu, sayang. Mama jalan kaki saja pulang. Kalau kita melayang pulang, bisa-bisa menakuti bapak-bapak dan ibu-ibu di jalan. Mama, kenapa melayang bisa menakuti bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena yang melayang itu bukan manusia. Itu adalah hantu. Tolong aku. Mama, kayaknya ada bapak-bapak terbaring di tanah. Kamu pria yang tadi pagi itu. Kalau dilihat lebih dekat, kenapa wajahmu terasa sangat familiar? Cuman aku tidak ingat di mana pernah melihatmu sebelumnya. Wahai orang baik hati, aku sedang dikejar musuh. Kalau kau bawa aku pulang dan selamatkan aku akan... Mama, bapak itu lukanya parah sekali. Kenapa Mama tidak membawanya pulang? Pria yang terbaring di pinggir jalan itu, semuanya orang jahat yang punya niat buruk. Sayang,
Kamu jangan sekali-kali sembarangan terbaring di pinggir jalan seperti bapak tadi. Aneh, bukannya kedua manusia itu bilang, kalau aku berbaring di pinggir jalan, istriku akan datang dan membawaku pulang? Xiao Liu, Tuan memanggilku? kamu punya istri? Ya, punya. Tuan, Ceritakan bagaimana kalian bisa jadi suami istri. kenapa Tuan tiba-tiba tertarik dengan istriku? Jangan-jangan, Tuan kalau ada masalah dengan saya, serahkan saja pada saya. Jangan ganggu istri saya. Kamu benar-benar beruntung. Tuan, demi saya yang sudah menjadi bawahan Tuan selama 500 tahun, lepaskanlah istri saya. Kemana pikiranmu melayang? Aku punya istri. Lalu kenapa Tuan tanya-tanya soal ini? Jangan banyak omong dan jawab pertanyaanku. Tuan, saya memberi banyak hadiah pada istri saya. Saya membuatnya senang dan dia setuju menikah dengan saya. Benarkah? Ya. Coba pikir Tuan, baik itu wanita, siluman wanita, atau dewi, mereka semua suka diberi hadiah. Semakin banyak kita memberi, semakin senang mereka. Jadi hadiah apa yang kamu beri sampai bisa memenangkan hati istrimu? Ayam. Saya memberi istri saya 1 gerobak penuh ayam, total 15 ekor. Dia sangat senang, langsung memaafkan kesalahanku, dan menikah denganku saat itu juga. Apakah manusia juga suka ayam? Tentu saja mereka suka. Coba pikir Tuan. Setiap kali manusia bilang mau makan enak, bukannya mereka pesan ayam goreng, mie ayam pedas, sup ayam, ayam popcorn? Burger yang mereka suka juga ada ayam di dalamnya. Apa artinya? Artinya, manusia suka makan ayam, mereka cinta ayam. Cuman nggak tahu di mana beli ayam di sekitar sini. Aku tahu tempat ini dengan baik. Tuan ikut saya. Sayang, lagi makan apa yang enak? Aromanya harum banget. Ibu, aku lagi makan mie ayam pedas. Masa sih, dari kecil kamu sudah takut dan benci ayam? Gimana mungkin kamu makan mie ayam? Ibu, sama seperti nggak ada istri di kue istri, nggak ada ayam di mie ayam pedas. Oh gitu. Oh iya. Sayang, Xiaoyue bilang kamu hamil. Bener nggak? Ibu, Shen Yue masih kontak sama kamu akhir-akhir ini? Iya masih. Dia bahkan pulang ke desa dan minta uang dari saya. Nak, kamu benar-benar hamil? Iya. Bapaknya siapa? Apakah Su Yuxuan? Kalian berdua rencananya kapan nikah? Bukan dia. Lalu siapa? Kamu ganti pacar? Banyak sekali ayam, istriku pasti senang banget lihat ini. Silakan. Sayang, kamu dengar sesuatu nggak? Sayang, kamu dengar sesuatu? Suara apa lagi di tengah malam begini? Tidur saja. Tunggu, jangan... Sepertinya suara ayam di peternakan. Sayang, cepat periksa. Jangan-jangan ada yang mencuri ayam. Apa, ada yang mencuri ayam? Istri, setelah aku keluar, kamu kunci pintunya. Aku akan lihat-lihat. Iya. Hati-hati. Siapa di sana? Mengendap-endap, mau apa? Saudara jangan salah paham, kami datang untuk membeli ayam. Beli ayam tengah malam begini buat apa? Untuk lamaran. Beli ayam untuk lamaran di tengah malam begini? Apa kalian gila? Kok banyak bicara? Ayam ini dijual atau tidak? Iya. Kami jual ayam, itu pekerjaan kami.
Mau beli berapa ekor? 100 ekor. Wah, pelanggan besar. 100 ekor, jadi 2.000. Bayar? Simpan saja sisanya. Coba lihat. Sudah. Bungkuskan. Untuk mereka. Bungkus. Tidak usah, kami bawa sendiri. Banyak sekali ayamnya. Istriku pasti akan memaafkanku kalau lihat ini. Tuan, pasti. Ibu? Tidak peduli siapa ayahnya, ini anakku. Aku akan membesarkannya sendiri. Baiklah. Kalian anak muda punya pemikiran sendiri. Ibu tidak bisa ikut campur. Ibu akan datang mencarimu besok dan merawatmu sendiri. Kamu sedang hamil, tidak boleh makan mie setiap hari. Kamu perlu makan makanan yang bergizi. Tidak apa-apa, Bu. Aku bisa jaga diri sendiri. Ibu sudah tua, jangan terus-terusan keluyuran. Dan jangan hubungi Shen Yue belakangan ini. Kenapa tidak, Nak? Apa kamu bertengkar dengan Yue? Aduh, lupa hampir bilang, sepupumu akan datang ke kota besok. Ibu minta dia bawakan oleh-oleh khas daerah. Suruh dia menginap di tempatmu semalam. Oke. Ibu pelihara banyak ayam kampung tua. Kalau bukan karena dari kecil kamu takut dan benci ayam, ibu pasti suruh sepupumu bawa beberapa ekor untuk kamu santap biar sehat. Ibu, sekarang ini asal ada ponsel, apa-apa bisa dibeli. Istri, kali ini aku tidak bohong. Aku lihat banyak ayam antre mau panjat pohon. Tidak, aku tidak minum-minum. Datang. Kak! Kak! Masuk. Ayo. Ngomong, kamu sudah makan? Sudah kak, aku seharian bepergian, badan berkeringat dan bau. Aku mau mandi dulu. Boleh. Kalau gitu, pakai kamar mandi di kamarku saja. Kamar mandi di ruang tamu akhir-akhir ini bocor, jadi tidak bisa dipakai. Oke. Kak! Ada apa? Kak, ada ayam di kamarmu. Dasar nakal. Bukannya belajar yang baik malah belajar yang jelek. Masa iya ada ayam di kamarku? Beneran, coba masuk dan lihat sendiri, nanti kamu tahu. Lihat Tuan, Nona itu sampai teriak kegirangan. Pasti dia sangat suka hadiah yang Tuan kirim. Ayam, lari! Kak, sekarang kita mau kemana? Aku tidak tahu. Yang penting, kita tidak bisa kembali ke rumah itu sekarang. Kalau aku tahu siapa brengsek yang menaruh ayam di tempat tidurku, pasti kubunuh dia. Lihat hadiah yang kukirim, suka. Kamukah yang tadi malam terbaring di pinggir jalan? Ya. Terima kasih Nona Jiang atas pertolonganmu yang baik malam itu. Tendanganmu itu membuat kepalaku jernih dari rasa sakit. Aku punya tenaga untuk sampai ke rumah sakit. Karena tak bisa membalas budi penyelamatanmu, aku sengaja menyiapkan hadiah kecil sebagai ungkapan terima kasih. Kamu suka? Maksudmu apa? Maksudmu ayam-ayam di lantai atas rumahku itu kamu yang kirim? Aku senang kamu menyukainya. Aku pilih khusus, semuanya penuh semangat. Kamu gila, bagaimana caramu masuk ke rumahku kemarin? Kenapa kamu marah sekali? Kamu tidak suka? Lebih baik aku antar kamu ke kantor polisi. Tapi aku... Maaf dan Nona, kami pergi sekarang, saat ini juga. Jangan sampai aku melihatmu lagi.
Atau setiap ketemu, aku pukul. Pergi sana. Ibu, paman tadi sepertinya punya aroma yang familiar. Sayang, maksudmu apa? Tidak bisa jelaskan dengan jelas, tapi aku cuma tidak membencinya. Sepupu, kamu bilang apa? Tidak ada. Kenapa bahkan bayiku merasa sangat familiar dengannya? Mungkinkah dia pria di malam itu? Tadi itu cowoknya lumayan ganteng loh. Tapi serius, ngapain dia ngasih kamu ayam? Aku juga nggak tahu. Sobat, tunggu di sini bentar ya. Aku balik cepat. Sobat mau kemana? Kenapa? Aku udah ngasih hadiah kayak yang kamu bilang, tapi dia nggak senang malah marah-marah gini. Tuan, bawahan Tuan juga nggak tahu. Aku dulu ngasih istriku beberapa ekor ayam, dan itu berhasil bikin dia balik. Tuan, bawahan Tuan benar-benar nggak bohong. Cuma ya, mood cewek emang suka berubah-ubah. Bawahan Tuan nggak tahu kenapa nonanya bisa marah segitunya. Udah. Tuan, bawahan Tuan berani nanya sebenarnya salah paham apa sih antara Tuan dan Nona? Masa nggak bisa dibicarain langsung aja? Kalau bisa dibicarain langsung, mana mungkin aku bakal tertipu sama kamu? Tuan, keikhlasan itu jurus pamungkas. Kalau triknya kebanyakan, bisa-bisa istri Tuan nggak balik-balik. Aku ninggalin dia pas dia paling butuh aku, dan dia lagi mengandung anakku. Dia pasti udah ngerasain banyak banget susahnya selama ini. Siapa yang nguping? Cewek. Jadi, kamu memang pria dari malam itu ya? Sayang, biar aku jelaskan. Waktu itu aku sedang menjalani tribulasi petir untuk naik tingkat. Aku harus pergi. Kalau aku tinggal bersamamu, kamu juga akan ikut dalam bahaya. Lalu bagaimana setelahnya? Kenapa kamu tidak pernah muncul lagi? Meninggalkanku sendirian, ketakutan, takut, dan tak berdaya. Karena nenek ingin mengujimu. Untuk melihat apakah kamu layak menjadi wanita teladan bagi klan rubah kami. Nenek? Ujian? Terima kasih. Sikap luhur dapat poin. Anak, meski kamu tidak bisa menjadi menantu perempuanku, nenek tetap mendoakanmu hidup yang penuh keberuntungan. Jadi nenek pengemis itu adalah nenekmu yang sengaja berpura-pura miskin untuk mengujiku? Biarkan aku bertanya, Tuan, apakah aku pernah setuju untuk menikahimu? Achen. Kalau aku tidak setuju, lalu kenapa kalian mengujiku? Terus uji. Kamu pikir aku ini bebek panggang? Sayang, keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Biar aku jelaskan. Pergi sana. Faktanya sudah jelas di depan mata. Kamu sendiri yang mengakuinya. Masih mau jelaskan apa lagi? Istri, laki-laki brengsek, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak, setiap ketemu, aku akan tendang kamu. Istri. Tendangannya kejam sekali. Melihatnya saja aku ikut kesakitan. Su Yuxuan, aku peringatkan kau, jangan berbuat nekat. Kalau tidak, Bai Yuan tidak akan membiarkanmu lolos. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kau pikir aku masih takut dengan peringatanmu? Su Yuxuan, aku bisa memberimu uang. Aku juga bisa menyuruh Bai Yuan mencabut perintah bunuh untukmu. Tapi kau tidak boleh bertindak sembrono. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma mau kau ikut mati bersamaku. Dada itu, pantat itu, Tuan Su, kali ini kau benar-benar tidak bohong pada kami. Mantan pacarmu, dia memang luar biasa.
Cewek kualitas top begini, kau benar-benar rela menyerahkannya pada kami. Wanita ini menghancurkanku sampai aku bahkan tidak bisa mengemis roti. Apa yang tidak rela? Asal kalian para saudara bisa makan nanti, bagi sedikit saja padaku. Santai-santai. Aku adalah penyelamat orang terkaya, Baiyuan. Dan aku sedang mengandung anak siluman rubah di perutku. Kalau kalian berani berbuat nekat, akibatnya akan lebih buruk dari kematian. Kamu penyelamat orang terkaya? Mengandung anak rubah abadi? Cantik, kalau mau bohong, setidaknya buat yang masuk akal dong. Aku nggak bohong. Kalau nggak percaya, tanya sendiri ke Suyuksuan. Bilang ke mereka kalau aku bohong. Dia berkata, jujur. Dengar kan? Kalau kalian lepaskan aku sekarang, masih ada jalan mundur buat kalian. Jalan mundur? Jalan mundur buat kami udah nggak ada. Udah nggak ada dari dulu. Ibu, lari dari sisi kananmu. Penyelamat orang terkaya, aku ini bajingan. Kalau bisa nidur kamu, mati pun jadi. Cepat, tangkap dia. Lepasin. Mau kabur, jangan mimpi. Kami udah tahan dia. Giliranmu. Cantikku, aku datang. Berhenti. Berani-beraninya kau sentuh wanitaku? Kau cari mati. Berani-beraninya kau sentuh wanita aku? Kau cari mati. Jangan takut, aku di sini. Kekuatannya luar biasa. Kau siapa? Kenapa kau di sini? Keras kepala, penuh dosa, mati. Sayang sekali, dia lebih dulu sampai. Kau sudah bangun. Aku di mana? Tempatku. Ini rumahku di dunia manusia. Apakah lukaku di leher ini kau yang sembuhkan? Kalung ini juga kau yang pasangkan? Aku sudah memasukkan energi spiritualku ke dalam kalung ini. Kapanpun kamu dalam bahaya, panggil saja namaku, dan aku akan langsung muncul di hadapanmu. Keadaan hari ini memang sangat berbahaya. Kalau dia tidak datang tepat waktu, akibatnya pasti akan sangat parah. Jangan khawatir, kalung ini tidak akan membahayakanmu. Ini hanya agar kamu bisa menghubungiku kapanpun kamu butuh. Kamu sudah tidak sadarkan diri selama sehari, minumlah air. Terima kasih. Ngomong-ngomong, akhirnya bagaimana dengan Suyuksuan? Mati. Bukankah kamu ingin dia mati? Orang seperti dia pantas mati beribu-ribu kali. Tunggu, tadi kamu bilang aku tidak sadar berapa lama. Sehari. Sehari? Sepupuku masih menungguku di lantai bawah rumahku. Mau kemana? Aku antar kamu. Aku mau pulang. Oke. Wah. Jadi dewa itu keren banget. Mau pergi kemana, langsung sampai dalam sekejap. Bayangkan berapa banyak uang transportasi yang bisa dihemat. Istriku, mulai sekarang, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan bersamamu. Siapa yang kau panggil istri? Aku kenal kamu? Maaf, kalau begitu, menurutmu aku harus memanggilmu apa? Menurutku kamu harus pergi dari rumahku. Jangan pikir hanya karena kamu sekali menyelamatkanku, aku bisa memaafkan semua yang kamu lakukan sebelumnya. Sepupu, Bibi menyuruhku membawakanmu sayuran. Aku taruh di kulkas untukmu. Aku juga sudah menyingkirkan ayam-ayam di kamarmu. Aku harus pergi wawancara sekarang, jadi aku duluan ya.
Aku minta maaf tentang hari itu. Aku telah menyinggungmu. Apapun yang kamu lakukan di masa lalu, kamu memang menyelamatkanku kemarin. Jadi Sekarang kita sudah berimbang. Aku tidak butuh suami, anakku juga tidak butuh ayah. Aku sudah cukup. istri. Jiang. Lalu apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkanku? Atau beri aku kesempatan? Sebelum aku tahu kebenarannya, aku sudah bersumpah. Ketika aku menemukan pria yang tidur denganku lalu kabur, aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku pasti akan membunuhnya. Kamu abadi. Aku tidak bisa membunuhmu. Tapi jika kamu benar-benar ingin bertobat, pergi dan bunuh dirimu sendiri. Baik. Apa kamu gila? Apa yang terjadi malam itu adalah kesalahanku. Nenek turun untuk mengujimu, dia punya alasannya sendiri. Jika kematianku bisa membuatmu bahagia, maka aku rela. Gila. Karena kamu tidak mau membunuhku, artinya kamu tidak benar-benar sangat membenciku, kan? Kamu mau kasih aku kesempatan? Baiklah, kalau kamu bisa jadi asisten kecilku dan bantu aku meredam emosi, baru aku kasih kamu kesempatan. Terima kasih. Berhenti berpura-pura. Cepat hentikan pendarahanmu. Kalau enggak berhenti, kamu bisa kehabisan darah. Gimana kamu tahu aku bisa menyembuhkan lukaku sendiri? Kamu kan makhluk abadi. Kalau cuma ditusuk pisau sekali bisa mati, berarti kamu manusia. Baye, Aku di sini. nonton TV, Oke. sikat gigi. Lapar. Mau sarapan apa? Pangsit, bakso, cakwe, roti lapis, steak, pasta, ditambah susu kedelai segar. Ingat, aku mau semuanya, dan kamu harus bikin sendiri. Jangan beli yang jadi. Aku mau makan dalam setengah jam. Santai aja, setengah jam lebih dari cukup. Wangi banget. Makan selagi masih panas, kamu lagi hamil, harus banyak makan. Nggak usah diingetin. Bye. Baye, Aku di sini. Baye. Masuk. Aci, aku di bawah rumahmu. Lagi jam sibuk. Biar aku antar kamu kerja. Oke, aku turun sekarang. Jiang, aku juga bisa anterin kamu kerja. Kita wanita mandiri, kita semua perlu punya karier sendiri. Kamu di rumah saja dan siapkan makanan hangat untukku saat aku pulang. Hati-hati dengan Bayuan, adik laki-lakiku tidak sesederhana yang kamu kira. Namamu Baye, namanya Bayuan. Kalian berdua bersaudara? Ini agak rumit, ceritanya panjang. Udah. Singkatnya, aku nggak mau denger. Aku pergi dulu. Ambil kartu ini. Apa ini? Kartu hitam ini tidak ada batasnya. Kamu bisa belanja sebanyak yang kamu mau. Jangan-jangan kamu mau menyuruhku tinggal di rumah dan nggak kerja. Bukan. Aku hanya ingin memberimu keyakinan untuk berhenti kapan saja kamu mau. Dan hak untuk hidup bahagia. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari mana kamu belajar kata-kata aneh itu? Dari TV. Oke, aku harus pergi sekarang. Bayuan menunggu di bawah.
Dia pasti khawatir. Bai Yuan, aku nggak peduli apapun rencanamu. Tapi kalau kamu berani menyakiti istriku, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Aci, ayo. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Baiklah. Bai Yuan, tentang proposalmu waktu itu, aku sudah mengambil keputusan. Aku pikir, maafkan aku, kita tidak cocok satu sama lain. Kenapa setidaknya beri aku alasan? Kamu tahu dari dulu bahwa ayah anakku adalah saudaramu, kan? Ya, Itulah alasanku. hanya karena aku tidak memberitahumu bahwa orang yang kamu cari adalah saudaraku? Kamu tahu, aku paling benci dibohongi. Bagaimanapun, terima kasih sudah merawatku sebelumnya. Presiden Bai, kuharap kita bisa rukun di perusahaan mulai sekarang. Pergi kerja. Presiden Bai, apakah kita harus melanjutkan rencana kita? Lanjutkan. Aku ingin membunuh Bai Ye, dan aku juga ingin wanita miliknya. Tutup botol kecil, sudah kukatakan. Aku sudah menunggumu selama 15 tahun. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Beban kerja hari ini terlalu berat. Ada orang yang mencurigakan berkeliaran di luar gerbang perusahaan. Hati-hati saat pulang kerja. Oke, ngerti, makasih. Ibu, aku juga punya firasat buruk. Mungkin kamu harus lewat pintu belakang. Oke. Jiang, di luar mulai hujan. Aku jemput kamu. Lumayan, kamu pinter juga. Ayo. Oke. Aci, Trik apa lagi yang mau dilakukan anak ini sekarang? Aci, kan kamu paling nggak suka dibohongin. Kalau aku ceritakan yang sebenarnya, mau dengerin? Pak Bai, urusan pribadi Bapak nggak perlu dilaporkan ke karyawan seperti saya. Ayo kita pergi. Oke. Jiangci, kenapa kamu selalu beruntung? Pria di sekitarmu satu lebih hebat dari yang lain. Tunggu saja Jiangci, kamu bikin hidupku sengsara, aku juga nggak akan bikin kamu tenang. Yue sudah larut begini, ada perlu apa sama ibu? Halo Bu, Ibu lagi di rumah? Iya, lagi di rumah. Sendirian aja? Mau datang nemenin ibu. Oke Bu, Ibu tunggu aku di rumah ya. Aku langsung ke sana. Jiangci, tertawalah selagi bisa. Nanti, kamu nggak akan bisa tertawa lagi. Xiaoyue, kamu pulang terlambat sekali. Pasti lapar ya? Ibu sudah siapkan makan malam. Ayo masuk. Ibu hangatkan makanannya, lalu kamu bisa makan. Ibu, waktu aku berumur 8 tahun, orang tuaku meninggal.
ibu yang menampungku. Menjagaku di samping ibu, mengakuiku sebagai anak angkat ibu. Selama bertahun-tahun ini, ibu sudah seperti ibu kandung bagiku. Nak, kenapa tiba-tiba bilang begitu? Kamu dan Jiang Jiang kan sahabat. Kalau ibu tidak baik padamu, harusnya ibu baik pada siapa? Ibu. Ibu sudah banyak membantuku. Bisakah ibu bantu aku sekali lagi? Kita kan keluarga, ngapain bicara soal bantuan? Kalau kamu butuh sesuatu dari ibu, bilang saja. Ibu, bisakah ibu mati saja? Ibu, kalau nanti ketemu Raja Neraka, tolong jangan laporkan aku ya. Kenapa? Salahkan anak ibu. Kenapa dia harus begitu hebat? Kenapa hal-hal yang kurencanakan dan kuperjuangkan mati-matian tidak pernah bisa kudapatkan? Sementara dia bisa mendapatkannya dengan mudah seperti disuguhkan di piring perak. Jadi matilah. Ibu. Mama. Jiang Jiang, kenapa? Kenapa kamu kesakitan sekali? Hati ibu dan anak perempuan itu saling terhubung. Hatiku sakit sekali. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada ibuku. Cepat bawa aku ke desa Persik. Aku harus menemui ibuku. Baiklah, aku antar kamu. Ibu. Tante. Ibu, kenapa denganmu? Jangan nakuti aku. Tante. Hati-hati, Shen Yue. Tante. Ibu. Tante. Mama, bangun. Tante. Mama. Keluarga pasien dilarang masuk ke ruang operasi. Jangan takut, aku di sini. Semenarik itu? Tentu saja. Semakin Qiangqi menderita, semakin aku senang. Kamu! Tuan, orang ini mengendap-endap di balik tembok, mengintip. Lepaskan aku, lepaskan! Shen Yue, kamu yang melukai ibuku kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ibuku sangat menyayangimu sebagai anak angkatnya. Dia tidak akan menyuruhku berhati-hati padamu tanpa alasan. Pasti kamu yang melakukan sesuatu yang melukainya. Dia pasti punya alasan untuk menyuruhku berhati-hati padamu. Pasti kau melakukan sesuatu yang menyakitinya. Kalau ibumu benar-benar menyayangiku, dia tidak akan menyuruhmu berhati-hati padaku. Pada akhirnya, dia cuma seorang wanita tua yang mulutnya manis tapi hatinya jahat. Shen Yue, kau monster tak berperasaan. Jiangqi, beraninya kau memukulku. Hak apa yang kau punya untuk memukulku? Siapa kau sampai berani memukulku? Shen Yue, masih maukah kau bilang bukan kau yang melukai ibuku? Kancing ini ditemukan di tempat ibuku terluka. Dan kancing ini adalah milikmu. Seperti yang kukatakan, aku adalah anak baptisnya. Wajar saja kalau kancingku ada di tempatnya, bukan? Siapa? Keluar nama pasien. Aku putrinya. Kondisi pasien sangat kritis. Tolong tanda tangani pemberitahuan kondisi kritis ini. Apa? Otaknya mengalami trauma parah yang terus-menerus. Tengkoraknya bahkan retak. Ditambah lagi, usia pasien sudah cukup lanjut. Kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Tidak. Jiangqi, ibumu terbunuh karena kamu. Kalau merasa bersalah,
Kenapa tidak mati saja bersamanya? Jangan panik, aku di sini. Aku akan menyelamatkan ibumu sekarang. Apa kamu benar-benar bisa melakukannya? Jangan khawatir, jangan lupa siapa aku. Tuanku, jangan. Aku sudah bulat tekad, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kamu pikir kamu ini dewa? Bisa seenaknya menyelamatkan orang yang nyaris mati? Kalau kamu bisa selamatkan wanita tua itu, kepalaku akan kupotong dan kubiarkan kamu pakai sebagai bola sepak. Siapa kamu? Tidak tahukah ini ruang operasi steril? Menerobos masuk seperti ini. Sanggupkah kamu tanggung jawab kalau ada yang salah? Ibu jangan takut, aku di sini. Kenapa lama banget? Jangan-jangan... Tidak, Baye itu dewa. Dia sangat sakti. Ibuku pasti akan baik-baik saja. Ada apa? Kenapa? Kenapa aku merasa mulutku bukan milikku lagi? Aku tidak bisa bersuara sama sekali. Gimana dia? Gimana ibuku? Jangan khawatir, Bibi sudah baik-baik saja. Ibu? Panggil seseorang, bawa dia ke kantor polisi. Jalan surga marah. Tuanku, dengan memaksa memperpanjang hidup manusia yang ajalnya sudah tiba. Microlevan sur domaine mendapat balasan. Lakukan seperti yang kukatakan. Halo, apakah ini kantor polisi? Ibu, gimana kabarmu? Ada yang tidak enak badan? Jangan khawatir sayang, ibu baik-baik saja. Bagus, kamu baik-baik saja. Aneh sekali, ada apa dengan mereka, Bu? Sepertinya aku bermimpi aneh. Di dalam mimpi, aku melihat seorang dewa yang sangat tampan, yang memberikan mantra pembekuan pada dokter dan perawat ini. Dan dia memanggilku ibu. Sayangnya aku tidak melihat wajahnya sebelum terbangun. Aku bisa bergerak lagi. Seorang dewa. Bayi. Barusan, dia terlihat sangat kesakitan. Jangan-jangan dia terluka? Bu, biar aku bantu ibu bangun. Dewa itu ada di luar sekarang. Kenapa langit di luar tiba-tiba jadi menyeramkan sekali? Seperti kiamat. Jangan takut, aku sudah mengambil kembali energi spiritual milikku dari tubuhmu. Jalan surga tidak akan menghukummu. Maksudmu apa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi sangat lemah? Baye. Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Apa ini ada hubungannya dengan yang dia bilang tadi? Tentang jalan surga menghukumnya? Aku juga nggak tahu. Aneh, meski melawan surga mendatangkan balasan. Dengan kekuatan tuanku, dia seharusnya sama sekali tidak pingsan. Baye, kamu kenapa? Ku ingat sekarang dia kena hukuman ilahi. Kena hukuman ilahi? Iya, kena hukuman ilahi. Tuanku, demi menarik kembali ibumu dari Raja Neraka, memaksa menghancurkan buku kehidupan dan kematian, melawan takdir, lalu dia terkena dampak baliknya. Begitulah. Ada cara untuk menyelamatkannya? Ada. Kau cium dia. Apa? Kamu yakin? Tentu saja. Pikirkan, kamu manusia. Aura manusia pada seseorang bisa menyembunyikan aura dewa. Begitu tuanku penuh dengan aura manusia, jalan surga secara alami tidak akan bisa menemukannya. Kalau tidak bisa menemukannya, bagaimana bisa memberikan hukuman? Masuk akal juga. Nak, jangan cuma berdiri di situ. Cium dia. Putri, Tuan Abadi adalah penyelamat ibu. Cium dia cepat, nanti terlambat. Istri. Kurang ajar. Siapa yang kau panggil istri? Karena kau sudah sembuh, berdiri sendiri saja. Istri. Sebenarnya kepalaku masih sedikit pusing. Kalau gitu, tetap pusing saja. Ibu, ayo kita pergi. Tuan, bagaimana tadi? Apa aku berhasil menebus kesalahanku kali ini? Lumayan, mulai besok kau tidak perlu mengikutiku lagi. Kenapa, Tuan?
Kalau aku berbuat salah, katakan saja. Jangan usir aku. Kau melakukan dengan baik kali ini. Ku beri kau cuti setahun. Pulanglah, habiskan waktu yang baik dengan istrimu. Iya, Tuan. Kubus yang akan menempatimu di sini lagi. Kau tunggu saja petugas dari kantor polisi datang menjemputmu. Jiang, jujurlah sama ibu. Baye itu, hubungan kalian sebenarnya apa? Dia benar-benar dewa dan dia memanggilku ibu. Sebenarnya bayi dalam kandunganku adalah anaknya. Apa? Kamu mengandung anak dewa? Ya ampun. Sudah kuduga pemuda itu istimewa. Tampan dan berbakat. Ini, leluhur keluarga kita benar-benar sedang beruntung besar. Ibu, tolong kecilkan suaramu. Itu keturunan dewa. Bukan. Besok ibu akan beli ginseng dan buatkan sup untuk menguatkanmu. Jiang, kenapa rambutmu rontok banyak sekali? Ada apa, Baye? Jiang, kau memanggilku? Baye, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa rambutku rontok banyak sekali? Jangan panik, itu hanya karena ciuman tadi. Aura kita bertukar. Tubuhmu terlalu lemah saat ini untuk menahan kekuatan dewaku. Jika kau menjauh lebih dari 3 meter dariku, rambutmu akan rontok. Kenapa harus rambut rontok? Aku kan dari awal juga tidak punya banyak rambut. Tidak apa-apa, Jiang. Selama kita selalu bersama, rambutmu tidak akan rontok. Lalu kenapa saat kita berciuman dulu tidak apa-apa? Dulu kekuatan dewaku belum pulih sepenuhnya. Oh, begitu. Menantu benar. Jiang, mulai sekarang dekat-dekatlah dengannya. Rambutmu tidak boleh rontok. Aturan bodoh macam apa ini? Mandi pun kamu ikutin? Demi rambutku, cepatlah. Aku tunggu di sini. Baiklah, apapun untukmu. Cici, aku harus ketemu kamu di tempat biasa. Ada hal tentang masa laluku yang harus kuberitahukan sendiri padamu. Kalau tidak, aku akan menunggumu selamanya. Mungkin bagus untuk jelaskan semuanya, biar dia berhenti berharap. Sebentar saja, aku akan segera kembali. Rambutku tidak akan rontok, kan? Istriku pergi kemana? Aci, kita bicara di mobil saja. Aci, memang benar aku pernah memanfaatkanmu. Tapi cintaku padamu itu nyata. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan segitu banyak untukmu. Yuan, aku datang kali ini untuk beresin semuanya denganmu. Kamu pria baik, sangat luar biasa, tapi kita memang tidak cocok. Lagi pula, aku sekarang sedang mengandung anak adikmu. Kenapa Baye menipumu dan kamu bisa kasih dia kesempatan, tapi untukku tidak? Kamu berbeda. Berbeda? Berbeda. Kita memang berbeda. Yuan, kamu ngapain? Berhentikan mobil. Yuan, kamu gila? Sedang apa kamu? Berhentikan mobil. Rambutku. Ya ampun. Aku sekarang berjarak ribuan meter dari Baye. Rambutku pasti hancur. Berhentikan mobil. Yuan, sedang apa kamu? Berhentikan mobil. Sedang apa aku? Aci, aku mencintaimu. Mencintaiku? Begini caramu mencintaiku? Dengan menculikku? Apa yang kamu coba lakukan? Mari kita mati bersama, Aci. Selama kamu mati, kita bisa bersama selamanya. Dan Baye sangat peduli padamu. Kalau kamu mati, dia akan sangat menderita. Dengan begini, pembunuh ibuku akan menderita dan merasa bersalah seumur hidupnya. Ada apa dengan otakmu? Logika macam apa itu?
Apa yang kamu coba lakukan? Berhentikan mobil. Baye. Baye. Kamu baik-baik saja. Rambutku. Syukur, syukur. Setidaknya aku tidak kehilangan banyak. Di saat seperti ini kamu masih mengkhawatirkan rambutmu? Pada akhirnya, aku tetap kalah. Baye, kamu menang. Kamu benar-benar menang. Karena keadaan sudah seperti ini, aku tidak bisa berkata apa-apa. Hukum aku sesukamu. Cacatkan aku. Bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu, tapi tindakanmu harus ada konsekuensinya. Aku akan melaporkan kejadian malam ini bersama semua dosa-dosamu di masa lalu dengan jujur kepada nenek. Nasibmu sepenuhnya terserah nenek untuk memutuskan. Itulah yang pantas kamu dapatkan. Kalian berdua kan saudara? Kenapa jadi musuhan? Ceritanya panjang, rumit banget. Aku... Oke. Kalau ceritanya panjang, nggak usah diceritain. Ngapain masih berdiri di situ? Ayo pergi. Ya... Sayang, barusan kamu bilang pulang. Artinya kamu mau kasih aku kesempatan? Tebak. Aku nebak iya. Baye, kamu ngapain? Turunin aku. Nggak mau. Sayang. Makasih. Makasih udah kasih aku kesempatan. Mulai sekarang aku bakal berubah. Aku nggak akan bohong lagi sama kamu. Aku nggak akan ngecelakain kamu lagi. Aku bakal lindungin kamu dan anak kita sampai titik darah penghabisan. Basa-basi. Siapa tahu seberapa banyak omonganmu yang bisa dipercaya. Kalau kamu berani bohong lagi sama aku, Kalau aku bohong lagi sama kamu, biar jiwaku hancur, tersambar petir, dan nggak bisa reinkarnasi selamanya. jangan sumpah serapah gitu. Jangan ngomong kayak gitu.